Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Ionosphere, podcast kesayangan kita semua. Kembali lagi bersama kami dari Rumpun Kedinasan bersama host kesayangan Anda Renaldi Mulya Tamrin di sini. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan kembali dua tamu istimewa, dua tamu spesial dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini ada dua narasumber yang bisa dibilang primadona angkatan masing-masing dari dua angkatan yang berbeda. Di sini ada Irfan Dias dari Angkatan 41 SMA Negeri 1 Cibinong dari Manajemen Penerbangan Prodi Operasi Bandar Udara. Juga dari Angkatan 43 Angkatan 2019 SMA Negeri 1 Cibinong ada Afrida Pangestuti dari Teknik Penerbangan Prodi Teknik Bangunan Landasan. Terima kasih kepada Kak Irfan dan Afrida yang sudah menyempatkan hadir di sini untuk datang untuk kita tanya-tanya sedikit tentang PPI Curug nih. Karena adik-adik di sini mulai banyak yang berminat untuk masuk ke PPI Curug. Pertanyaan pertama, gimana sih kabarnya nih selama pandemi ini di PPI Curug? Kegiatannya, rutinitas di kampusnya gimana? Kalau dari PPI sendiri sih, kita itu dipulangin dari bulan Maret tahun lalu, 2020 berarti ya. Sampai sekarang nih belum ada yang masuk barap. Jadi ya masih berlanjut PJJ sampai sekarang nih. Jadi belum ada yang masuk barap. Jadi sampai sekarang masih pelajaran pengajaran online. Iya. Nah dari Afrida sama Bang Irfan ini kan dari dua angkatan yang berbeda. Kalau di Afrida sendiri gimana kegiatannya sebagai junior gitu? Sama sih, semua tergantung prodinya masing-masing. Karena ada beberapa prodi yang jarang ngelakuin PJJ, ada beberapa yang sering gitu. Oke, baik. Nih, mungkin ini pertanyaan pertama dari kita nih sebagai yang belum tahu tentang PPI. Boleh. Kenapa sih pengen masuk PPI? Apa yang mendasari kan masih banyak pilihan yang lain dari kementerian lain. Kenapa yang dipilih itu PPI? Kalau PPI sendiri tuh dulu kan namanya STPI. Nah, STPI itu tuh udah sekolah pertama dan paling tua sekolah penerbangan di Indonesia. Jadi menurut gua sih kualitasnya juga oke. SDM-nya oke, segala macam. Jadi ya gue prefer ke STPI daripada ke kedinasan penerbangan lain. Itu alasan pertama. Yang kedua, karena relasi sama alumninya tuh di PPI itu baik gitu. Jadi kalau misalkan lu lulus, mau nyari kerja, ngehubungin alumni gampang. Itu yang kedua. Yang ketiga, di situ juga ada jurusan penerbang. Udah sih itu ya. No, jadi menurut Bang Irfan ada jurusan penerbang itu yang jadi daya tarik dari PPI itu. Dari PPI. Karena jurusan penerbang itu di sekolah kedinasan cuma di PPI Curug. Di sekolah kedinasan penerbang lain nggak ada. Itu yang daya tariknya. Oke, baik. Tapi kok sekarang malah masuknya jurusannya yang bukan jurusan yang istilahnya jurusan yang daya tariknya gitu. Malah masuk ke jurusan yang. Jadi gue dulu daftar tuh awalnya ke penerbang. Pas udah di seleksi akhir emang bukan jalannya. Jadi gue ke manajemen penerbangan. Gue itu udah sampai tahap akhir di jurusan penerbang itu, tapi pindah jurusan. Oh, berarti kalau mau jadi penerbang, dia harus lulus seleksi dulu baru seleksi penerbang lagi. Iya, seleksinya tuh lebih panjang dari prodi lain. Kalau penerbang, iya. Kalau di Afrida sendiri ada nggak minat buat jadi penerbang? Enggak sih, kalau gue sendiri dari awal emang mau ke teknik. Oke deh, mungkin nih pertanyaan lanjutnya. Gimana sih metode belajarnya biar bisa masuk PPI nih dari Bang dan Afrida? Gua dulu belajar tuh tes akademik, tes psikotes. Di akademiknya itu ada, kalau gue dulu di fisika, bahasa Indo, matematika sama bahasa Inggris. Terus psikotes, terus tes kesehatan 1, kesehatan 2, sama samapta ya. Sama samapta itu bimbingan jasmani gitu. Nah, kalau tes akademik ya udah kayak gue dulu sih materinya kayak materi ujian nasional. Kalau yang tes akademik tuh ujian nasional biasa SMA. Cuman yang paling baru kerasa impact-nya tuh tes psikotes. Itu kacau banget sih pas tes psikotes tuh. Yang gue inget tuh ada namanya tes koran. Jadi tes psikotes itu kalau nggak salah mulai tesnya tuh dari jam 8 sampai jam 2 siang. Itu nonstop, nggak ada istirahat. Jadi bener-bener digeber terus sama materi, soal terus psikotes. Terus tes kesehatan ya. Kalau tes kesehatan tuh ya udah kayak perbaikan aja gizi lu sebelum tes itu. Terus kalau samapta push up, sit up, lari, sama shuttle run. Gue dulu push up itu 1 menit dapet 52, sit up-nya 48, lari yang 12 menit itu gue lupa, pokoknya 12 menit sama shuttle run itu 18 detik. Kalau Afrida nih, gue mau tanya, kalau dari lu sendiri, tes apa sih yang menurut lu menjadi
kuncian buat bisa lulus gitu. Kan dari banyak nih rangkaian tes nih. Menurut lu mana sih yang harus kita fokusin? Kan misal ada yang jasmaninya kurang, jadi dia harus fokus kemana? Ada yang mungkin akademinya kurang, dia harus fokus kemana? Kalau dari Afrida sendiri, lu fokusnya kemana? Menurut gue sih yang tes awal ya, SKD. Oh iya, SKD itu lupa gue jelasin, Afrida jelasin. Coba tolong Jadi jelasin tadi. kalau mau masuk STP itu ada 2 jalur kan, ada 3, mandiri, reguler, sama polbit. Nah, ngebedainnya itu di polbit karena di awalnya ada tes SKD. SKD itu kayak Tes CPNS, Iya. SKD itu seleksi kompetensi dasar. Dasar. Ah, itu kayak tes CPNS merata deh kayak tes CPNS. Itu sih yang gue lupa sebutin tadi, tes paling pertama itu tes SKD. Berarti kita harus lulus SKD dulu, Iya. baru rangkaian seleksi yang dari Selanjutnya. STPI. Dan terkhusus itu buat di jalur yang polbit. polbit. Oh. Kalau yang reguler mandiri nggak ada SKD. Mungkin bisa jelasin dikit tuh Bang tentang perbedaan jalur mandiri, reguler dan polbit ini. Nah, kalau polbit itu biaya apa? Pendidikan. Biaya pendidikan kita tuh di cover pemerintah kalau nggak salah beberapa persen dibandingkan dengan reguler dan mandiri. Kalau nggak salah reguler dan mandiri itu kalau dari program studi gua nih OBU, reguler sama mandiri itu sampai lulus kalau nggak salah 300 sekian atau 200 sekian juta. Tapi kalau gue pribadi yang pola bibit itu sampai lulus program studi OBU itu 60 juta. Jadi sekian persen di cover pemerintah. Jadi setelah lulus itu kalau yang polbit kita itu dibawa ke Kementerian Perhubungan langsung. Kalau misalkan yang reguler sama mandiri mereka kayak ke terserah mau ke kementerian atau ke badan usaha milik negara atau angkasa pura kayak gitu. Jadi kalau yang reguler sama mandiri dia milih sendiri. Tapi kalau kita yang polbit udah langsung ke Kementerian Perhubungan. Berarti langsung diarahkan sama pemerintah. Iya betul. Berarti menurut saya lebih prefer buat yang polbit dulu baru reguler. Nah kebetulan nih dari angkatan gue nih pertama buka program itu pola pembibitan. Sebelum angkatan gue tuh nggak ada, baru angkatan gue doang sampai angkatan juniornya Afrida nih 2020 berarti. Iya. 2020 tuh masih buka pola pembibitan. Nggak tahu 2021 buka apa enggak. Semoga aja buka biar membantu teman-teman yang lain juga. Terima kasih atas penjelasan sedikitnya tadi tentang perbedaan cara masuk untuk PPI ya sekarang namanya. Nah sekarang nih kita masuk ke rutinitas kampus. Gimana rutinitasnya kalau udah masuk PPI pertama kali nih? Rutinitas kampus Taruna-Taruni. Iya. Mungkin yang ada perbedaan dari junior Ada. sama senior gitu. Perbedaannya sih lebihnya ke Taruna sama Taruni ya. Iya. Kalau rutinitas tuh cuman overall sama kita tuh bangun dari tingkat 1 sampai tingkat 4 terakhir bangun tuh jam 4 subuh itu langsung sholat subuh berjamaah, jam 5 itu olahraga pagi, kurang lebih setengah jam lah olahraga pagi itu sampai setengah 6, jam setengah 6 terus prepare pakai seragam, mandi, bebersih, jam 6 makan. Itu jam 6 pas makan, kurang lebih 10 menit, 15 menit, itu persiapan buat apel pagi. Yang ngebedainnya tuh di hari Senin tuh kita apel gabungan. Jadi di Curug itu ada 2 asrama, 2 tempat gitu buat asramanya. Jadi kalau misalkan Senin itu kita upacara gabungan dari 2 asrama itu. Tapi dari Selasa sampai Kamisnya itu upacara di masing-masing asrama tersebut. Jumat kembali upacara bareng lagi. Nah itu habis dari upacara kita pergi ke pendidikan. Pendidikan itu gedung fakultas masing-masing, jurusan masing-masing. Belajar di situ. Selesai belajar itu kurang lebih jam 3 sore. Nah jam 3 sore kita kembali ke barak. Habis itu ada waktu bebas di situ. Terserah mau olahraga atau mau nyuci atau mau ngapain itu terserah. Sampai jam 6. Itu jam 6 sholat maghrib. Habis sholat maghrib itu kita langsung makan malam. Makan malam itu di ruang makan barengan. Habis makan malam kembali ke barak. Persiapan buat apel malam. Udah sih itu aja. Sehari-hari itu kayak gitu terus. Itu dilakukan rutin selama 1 minggu. Rutin. Untuk menyiasati rasa jenuh mungkin yang masuk ke dalam pribadi, ke dalam diri. Itu gimana Bang? Enaknya itu di kedinasan tuh kita di solidaritasnya tinggi banget. Pentingnya temen di situ kedinasan tuh. Jadi kita tuh apa ya, walaupun ada jenuh di barak terus setiap hari, tapi teman-teman kita selalu support. At least ya bercanda, maksudnya ya teman-teman kita lah yang nge-support kita di situ tuh di kedinasan. Enaknya itu. Ngomong soal temen nih, pasti ada suka dukanya. Kalau sama temen tuh di dalam barak maupun dalam pengajaran. Mungkin dari Afrida bisa ngejelasin sedikit lah suka dukanya di dalam barak tuh gimana sih? Sukanya di barak, kita banyak ketemu orang baru ya dari berbagai macam daerah.
Dukanya sih karena kita, kalau gue sendiri jauh dari orang tua ya. Mungkin karena anak cewek, gitu dukanya. Kalau Dari laki-laki nih, dari Bang Irfan. Dukanya tuh jadi gini, kalau misalkan kita tuh dididiknya gini, kalau misalkan satu salah, semua salah, itu yang gak enak. Jadi tuh emang udah dididiknya kayak gitu, korsa namanya. Kalau misalkan teman kita salah nih, semua kena. Jadi tuh apa ya, saling ngingetin. Nah dari saling ngingetinnya itu tumbuh rasa peduli antar teman-teman. Jadi di situ letaknya. Udah sih itu doang. Oh iya, baik. Nah, masuk nih ke pertanyaan berikutnya. Ada nggak hal-hal unik yang bisa dibagi nih? Hal-hal unik yang dapat dari PPI tapi nggak ada di kampus lain kira-kira dari... Kayaknya dari semua kedinasan sih sama aja ya. Cuman kalau dari PPI itu, gue nih diceritain dari senior atau alumni, dari PPI itu emang kekeluargaannya kenceng banget. Jadi walaupun sampai kerja lu tetap berhubungan sama senior-senior lu. Dulu di pendidikan itu aja sih. Itu kayaknya yang unik dari karena PPI. kita juga di kerja bakal ketemu Iya, karena seniornya. ruang lingkup kita kan bandara nih, ruang lingkup kita bandara. Jadi ketemu sama senior lagi di bandara. Makanya kekeluargaan kita tuh kenceng banget di PPI itu. Gitu. Oke, baik. Terakhir buat sesi wawancara ini, harapan dan cita-cita setelah lulus dari Kakak dan Afrida. Kalau dari gue pribadi sih, gue lulus cuman pengen bawa nama baik kampus gue sendiri sih di bandara. Gue pengen ngembangin bandara di Indonesia tuh dari kekurangan segala aspek, segala macamnya. Jadi bandara di Indonesia tuh lebih baik dipandang di mata internasional terutamanya, itu doang. Gue dari Afrida. Kalau dari gue sendiri sih ya, semoga gue bisa berkembang di dunia kerjanya lebih berkembang lagi dari sekarang. Iya, kayak gitu. Semoga cita-cita itu kita semua yang nonton ini pasti akan turut mengaminkan cita-cita Amin. dari Abang dan dari Afrida sendiri. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesi yang namanya Q&A dari yang kita dapat dari Instagram FGD Semansacip 21. Dari sekitar 126 pertanyaan yang masuk tentang STPI, lumayan banyak banget. 126 pertanyaan yang masuk kita saring jadi sekitar 4 pertanyaan. Ini pertanyaan yang bisa dibilang top rate lah. Iya. Yang kita anggap berbobot gitu, bisa ditanyain di sini. Pertanyaan pertama, anak IPS bisa nggak sih masuk STPI? Anak IPS bisa, terutama di program studi gue, operasi bandara udara. Jadi nggak kelihatannya tuh STPI itu dari zaman gue juga kayak IPA doang yang masuk gitu. Padahal IPS boleh, terutama di manajemen penerbangan di program studi operasi bandara udara. Itu IPS boleh masuk. Sisanya IPA, tapi di gue juga IPA boleh masuk. Cuman IPS jurusan di gue gitu. Ya, Dede bisa jadinya masuk STPI meskipun Iya, kalian bisa. dari IPS. Nah, kalau dari Afrida nih, ini pertanyaan kedua, pertanyaan yang mungkin paling umum ditanyakan, minimal tinggi masuk STPI ya. Sekarang namanya di PPI, adik-adik, PPIC. bukan STPI lagi. Iya. Minimal tingginya Kalau berapa? buat laki-laki paling minim 160, kalau buat perempuan 155. Iya. Pertanyaan dengan jawaban yang singkat, padat, dan jelas ya. Nah, lanjut lagi pertanyaan ketiga. Apakah syarat dan ketentuan untuk masuk STPI dan apakah setelah lulus nanti langsung mendapatkan pekerjaan? Tadi Bang Irfan sudah menjelaskan sedikit sebenarnya. Iya. Tapi mungkin bisa dijelaskan kembali di sini. Tadi apa pertanyaannya? Terus. Syarat dan ketentuan. Syarat dan masuk ketentuan STPI. ya. Kalau gue dulu mempersiapkan masuk kedinasan STPI atau PPI ini tuh dari kesehatan dulu sih. Soalnya kayak lu harus nge-recovery badan lu sendiri, misalkan dari gigi atau mata nggak boleh minus, gigi bolong segala macam. Sisanya belajar, itu doang. Syarat dan kelulusannya ya bisa dicek di Instagram gue sih, itu lebih lengkap kalau syarat dan ketentuan masuknya di Instagram PPI Curug Official ya. Ya, Ya itu biasanya rutin kalau mau si pencatat menjelang. itu menjelang si pencatat itu bakal dikasih info syarat dan ketentuannya. Biasanya per tahun beda itu. Jadi gue nggak tahu nih buat tahun 2021 gimana. Baik. Nah, terus lanjutan pertanyaannya ada lagi, setelah lulus nanti akankah langsung mendapatkan pekerjaan? Nah dari yang 3 jalur yang masuk program Politeknik Penerbangan Indonesia ini yang tadi Polbit, Mandiri sama reguler. Kalau reguler sama mandiri lu biasanya nyari sendiri, ikut tes sendiri lagi. Jadi ikut tes BUMN atau segala macam. Kalau misalkan yang Polbit itu lu udah pasti di bawah Kementerian Perhubungan, jadi langsung kerja. Gitu.
Nah, ini pertanyaan terakhir dari Q&A. Kak, apakah mendaftar PPI jurusan engineering membutuhkan pengalaman dengan mesin terlebih dahulu? Nah, Afrida yang jawab. Nah, tidak dibantu. Enggak sih, semuanya kita belajar dari awal dari nol. Tapi kalau yang emang udah punya basicnya, Nilai tambah sendiri. iya. Oh, Jadi dia bisa unggul sendiri di dunia pendidikan. berarti buat anak SMK bisa masuk juga. Bisa. Berarti PPI tidak tertutup untuk jurusan apapun, semuanya Enggak. bisa masuk. Semua Bisa. lini bisa masuk. Siap. Dengan begitu pula Q&A kita selesaikan. Terima kasih Q&A-nya adik-adik. Nah, dengan begitu pula ada nggak kata-kata penutup, kata-kata motivasi buat adik-adiknya biar bisa nyusul nih sama kakak-kakaknya yang ada di sini buat motivasi. Satu kata, dua kata. Motivasi ya, kalau misalkan gue nih dulu pas kelas 3 akhir tuh, udah kelas 3 semester 2 berarti, udah pusing banget kan pada masuk univ mana, SNM merah, segala macam merah. Kedinasan sih, soalnya kedinasan tuh bukanya setelah SBM berakhir gitu ya. Iya. Jadi itu bisa jadi salah satu jalan kalau misalkan adik-adik sekalian tuh di SNM yang gak keterima atau SBM dan minat ke kedinasan, terlebih ke penerbangan, ke Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, agar belajar dari sekarang. Kalau gue dulu doanya kenceng banget, makanya bisa masuk, serius. Udah Afrida sendiri. Tekunin belajarnya, fokus. Udah. Baik, terima kasih banyak atas kata-kata motivasinya yang semoga bisa menjadi cambukan dan semangat untuk adik-adik dan teman-teman yang masih berjuang untuk masuk ke Politeknik Penerbangan Indonesia. Baik, mungkin segitu saja interview yang bisa kita lakukan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Irfan Dias, Angkatan 41, SMA Negeri 1 Cibinong dari Manajemen Penerbangan, Prodi Operasi Bandar Udara, dan Afrida Pangestuti dari Angkatan 43 2019, SMA Negeri 1 Cibinong, jurusan Teknik Penerbangan, Prodi Teknik Bangunan Landasan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu cek Spotify Ionosphere, juga akun YouTube kita di FGD Semansa Cip 21. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.